Oke, selamat pagi, Suster, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di acara Bindoman, Bina Doman bersama Komuniti Bunda Kudus Surabaya. Tema hari ini adalah tentang kerendahan hati yang akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni. Beliau berdomisili di Lampung dan sekarang adalah Kepala Sekolah SMP Yos Sudarso Metro di Kota Lampung. Baiklah, sambil menunggu Romo, agar kita dapat menerima firman dengan lebih baik lagi, melalui pujian bersama Utomo, Sandra, dan Daniel. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di acara Bindoman ini. Kita sungguh bersyukur sementara mereka dengan kegalauan dunia dan kekhawatiran dunia, kita masih bisa berkumpul di sini dengan baik. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan atas semuanya ini. Baik, saya Utomo ditemani oleh dua rekan saya, Pak Sutri, Daniel, dan Sandra, akan memimpin pujian pada pagi hari ini. Kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat, kita memiliki Allah yang baik, kita memiliki Allah yang sungguh menyertai kita dan sangat baik. Kita naikkan satu pujian. Allahku dahsyat, seluruh bumi bertekuk lutut menyembah Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Dari Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari saya undang semuanya untuk ikut bernyanyi ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan
memuliakan nama-Mu, oh Allahku dahsyat. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Sungguh dahsyat Engkau Allah. Terima kasih, penyertaan-Mu sungguh sempurna dan perkenanan-Mu juga baik adanya, sehingga kami semuanya boleh berkumpul dengan baik pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita awali hidupan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau selalu baik kepada kami. Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap masalah kami, sehingga kami boleh sampai hari ini dengan baik, dengan tak kekurangan sesuatu apapun. Maka seharusnya lah kami bersyukur kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan sehelai rambutku pun jatuh tanpa seizin-Mu, tidak akan Engkau perbolehkan. Amin. Kita naikkan syukur kita, saudari. Angkat hati, katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari saudaraku, angkat syukurmu. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia begitu baik. Saat ini Dia lagi menunggu rasa syukurmu yang kamu naikkan dari lubuk hati. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Kau tahu, sebab Engkau
Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan Bu Ervina untuk menyampaikan greeting. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, Suster, juga Pak Utomo, terima kasih bersama dengan tim yang sudah memberikan puji-pujian begitu sangat indahnya, dan kita bertemu kembali tak terasa sudah di penghujung Desember. Pertemuan kita Bindoman tinggal 2 kali lagi, di mana hari ini dan Selasa yang akan datang. Setelah itu kita akan berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk bersama-sama merayakan Natal ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak perlu mengenalkan komunitas Bunda Kudus lagi karena semuanya sudah pada kenal. Nanti kalau romohnya biar di WA saja. Oh, Romo Joni, selamat siang Romo Joni, sudah masuk kiranya. Selamat siang. Saya ingin sedikit mengenalkan mengenai komunitas Bunda Kudus ini. Awalnya kami adalah ibu-ibu pada kira-kira 27 tahun yang lalu, tapi sekarang kita sudah menjadi tidak ibu saja, sebagian juga sudah menjadi oma. Jadi kita tuh awalnya adalah mempunyai visi misi menjadikan wanita tiang doa bagi keluarga dan mengajak ibu-ibu muda waktu itu untuk mengenal firman Tuhan melalui komunitas ini. Nah, tetapi ibu-ibu tanpa bapak-bapak enggak afdol. Jadi sekarang ini kami berterima kasih untuk bapak-bapak yang sudah ikut bersama dengan kami pada kesempatan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join, khususnya juga baik dari Jakarta, dari Padang, dari Tulungagung, dari Orlando, Palembang, pempeknya mana Bu? Terus kemudian dari mana? Kupang. Wow, luar biasa Kupang. Dan juga saya lihat dari Jersey, Pennsylvania, Texas, semuanya campur aduk dalam satu layar ini. Terima kasih, semoga Bindoman ini tetap menjadi berkat bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa setiap Selasa berkumpul dengan kita setiap pagi, seperti Pak Budi, Pak Yoyo, Pak Rudi yang sungguh sangat setia dengan komunitas Bunda Kudus maupun Ibu Gwen ya. Semuanya terima kasih. Saya ucapkan Anda semuanya have a good day dan selamat mengikuti firman Tuhan. Kita ajak sebuah penyembahan sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo Joni. Saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan suara hati Tuhan yang akan disampaikan oleh anaknya terkasih Romo Albertus Joni. Mari kita siapkan hati kita melalui pujian penyembahan, supaya kita semuanya dapat dengan rendah hati untuk mendengarkan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami persilakan Romo. Baik, selamat pagi semua. Selamat berjumpa dalam pertemuan ini. I feel honored karena boleh menjadi bagian dari Bidoman di PD Bunda Hati Kudus Surabaya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Saya sendiri, saya Romo Albertus Joni, SCJ, satu kongregasi yang mungkin belum begitu populer di Pulau Jawa. Saya masuk dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus, atau kepanjangannya dalam bahasa Latin Congregatio Sacerdotum ad Sacro Corde Jesu. Jadi sungguh-sungguh Romo, sungguh-sungguh pastor, walaupun seperti salesman, tapi saya sungguh imam. Jadi bisa misa, bisa memberi minyak suci untuk Anda. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan singkat saja bicara tentang jalan kerendahan hati Putra Allah, sebuah renungan yang pasti Anda sudah sering dengar temanya, dan apalagi di masa-masa Natal, ya, atau di masa Advent yang dekat dengan Natal ini, pasti kita akan banyak diundang merenungkan peristiwa 2000 tahun lalu di sebuah kandang di Bethlehem. Dan here I am, selama 20 menit ke depan, kita akan berbincang tentang ini, tentang jalan kerendahan hati. Lalu kemudian setelahnya saya harap kita bisa Q&A bareng, bisa saling tanya, berbagi pengalaman. Kalau ada yang mau sharing tentang pengalaman hidupnya, saya pikir itu akan jadi indah juga. Jadi tidak ada PowerPoint whatsoever dalam kesempatan ini, karena saya ingin Anda melihat wajah. Kita jarang sekarang melihat wajah karena sekarang orang menggunakan ini banyak kali. Jadi saya ingin Anda melihat wajah yang imut-imut kayak Doraemon ini. Setidaknya ada 3 poin tentang refleksi yang mau saya sampaikan. Yang pertama, apakah teman-teman tahu bahwa ada begitu banyak simbolisasi dalam peristiwa Natal yang akan segera datang? Betapa banyak simbolisasi yang kadang-kadang lewat begitu saja kalau kita tidak mendalami kitab suci dengan serius. Simbolisasi yang pertama jelas dari kota kelahiran Yesus sendiri. Nama kotanya adalah kota apa? Pasti sudah tahu ya, tadi sudah saya sebut. Kota Bethlehem. Bethlehem. Itu kota unik
disebut sebagai kota Daud karena Raja Daud lahir di sana, sehingga Yosef yang pada saat itu adalah ayah angkat Yesus bersama Maria harus mendaftarkan keluarganya dalam sensus penduduk ke kota asal Daud. Karena sekali lagi Yosef itu keturunan Daud. Maka mereka pulang ke Bethlehem, pulang ke kampung Daud, pulang ke asal kota Daud. Dan Bethlehem sendiri artinya itu dua kata dalam bahasa Ibrani, itu ada Bet dan Lehem. Bet itu rumah, Lehem itu roti. Jadi tidak banyak yang tahu mungkin bahwa Bethlehem itu artinya rumah roti, the house of bread. Nah, ini simbolisasi yang dekat dengan apa kira-kira? Ayo, dengan apa? Apa yang dekat dengan kita hari ini? Betul, Bu Lucia sudah membuat tanda itu. Lekat dengan hosti, roti tak beragi yang menjadi tanda kehadiran Tuhan luar biasa. Jadi seperti ada simbol-simbol tertentu dalam kitab suci yang diselipkan dan yang bisa menjadi satu dua hal yang menggelitik hati kita. Lalu yang kedua, simbolisasi yang paling kuat adalah ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk dibaringkan di atas palungan. Kalau bahasa Inggrisnya itu manger. Manger itu dari bahasa Latin dan kemudian diserap dalam bahasa Itali, kemudian diserap dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Mangiare artinya makan. Manger itu tempat makan. Jadi memang ada kaitan antara roti di Bethlehem, rumah roti, juga palungan sebagai tempat makan hewan, dan Putra Allah dibaringkan di atas palungan, tempat makan hewan. Simbol-simbol ini terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Semua merujuk pada pengalaman Ekaristi. Baik roti, pengalaman dimakan, sang bayi itu kelak akan menjadi santapan bagi kita semua dalam roti Ekaristi. Jadi ini sesuatu yang bagi saya hal-hal informatif yang dapat Anda renung-renungkan selama masa Natal ini. Saya merasa ini informasi kecil tapi cukup penting untuk kita ketahui karena ternyata yang namanya Ekaristi itu seperti sudah disiapkan, seperti sudah dinubuatkan dengan hadirnya Yesus di dalam palungan dan dengan lahirnya Yesus di kota Bethlehem, rumah roti. Indah ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa kita pun seharusnya mampu membaca tanda-tanda seperti itu. Tuhan itu hadir dalam tanda-tanda yang kadang-kadang tidak kita mengerti sepenuhnya. Kadang-kadang Tuhan itu memberi tanda kehadirannya lewat peristiwa-peristiwa kecil yang mungkin sederhana, mungkin kecil, tapi menarik ya bahwa Tuhan itu melakukannya gitu ya. Saya selalu terkagum-kagum dengan cara Tuhan menyapa saya setiap hari. Kemampuan untuk membaca tanda itu rupanya mendatangkan makna hidup yang lebih dalam. Seringkali ketika saya motoran dari Biara menuju sekolah, karena sekarang saya menjadi kepala sekolah, ketika saya menuju ke tempat karya, saya berjumpa dengan begitu banyak pribadi di sepanjang jalan. Ada yang pagi-pagi itu selalu mengumpulkan sampah di depan biara, lalu saya sapa. Setiap pagi itu ada tukang becak yang lewat. Dalam jam-jam tertentu pasti ketemu saya. Lalu memberikan senyuman yang paling indah. Bagi saya itu tanda-tanda kecil di mana Tuhan berkarya. Kemampuan untuk menangkap tanda-tanda kecil ini penting sekali lagi. Penting untuk menjadikan hidup kita bermakna. Kadang-kadang kita itu berpikir tentang banyak hal besar dalam hidup kita. Sampai kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu hadir dalam cara yang sederhana. Nah, inilah yang poin pertama saya. Kalau Allah hadir dalam simbolisme sederhana, mestinya kita peka dalam hidup ini. Untuk melihat bagaimana tangan Tuhan menyapa Anda dalam peristiwa-peristiwa kecil. Jangan tunggu peristiwa besar.
Kalau Anda dikasih peristiwa besar terus pusing nanti. Misalnya, wah Tuhan, saya merasakan Tuhan itu menyelamatkan saya dari kebangkrutan yang luar biasa. Ya boleh sih. Tapi kan artinya Anda harus menangis dan menderita banyak itu baru bisa melihat tanda dan kebaikan Tuhan. Anda harus bangkrut dulu gitu baru melihat kebaikan Tuhan setelahnya. Padahal tidak harus tunggu itu. Kehidupan kita dibangun dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan kemampuan untuk membaca tanda itu betul-betul dibutuhkan. Sekali lagi, kemampuan untuk membaca tanda-tanda kecil dan sederhana dibutuhkan agar hidup kita itu sungguh bermakna. Nah, peristiwa di Bethlehem mengajarkan kita poin pertama. Jalan kerendahan hati adalah jalan kepekaan untuk membaca tanda kehadiran Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua saya. Kalau kita membaca kisah kelahiran Yesus dalam Injil Lukas bab 2, nah teman-teman nanti akan menemukan bagaimana respon Maria, respon gembala itu ditampakkan dengan begitu jelas. Seluruh narasi kelahiran Yesus dalam Injil Lukas bab 2 itu mengingatkan saya dan Anda untuk apa? Untuk belajar seperti Maria. Menanggapi tidak dengan heboh, menanggapi tidak dengan emosional yang sesaat saja, menanggapi dengan tenang, dan lebih dari itu menanggapi dengan hening. Dunia sekarang, saudari-saudaraku, penuh dengan kebisingan yang tidak perlu kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak cari kebisingannya, kadang-kadang kita memang diliputi dengan kebisingan, terutama ketika kita sudah terbiasa dengan ini, ya. Ketika kita sudah terbiasa dengan yang namanya gadget, kita itu memilih sendiri untuk dikelilingi dengan pelbagai berita, notifikasi WhatsApp, dengan pelbagai hal yang tidak esensial sebetulnya. Tanyalah Ibu Vera kalau tidak salah ya yang menghubungi saya. Betapa sulit menghubungi saya. Itu Ibu Vera kontak saya hari Senin pagi, itu Rabu sore baru saya balas, atau hari Kamis pagi baru saya balas. Saya memutuskan untuk seperti Maria, belajar containment. Containment itu apa ya? Belajar mengurung diriku untuk berfokus pada apa yang penting dan perlu. Peristiwa Natal itu pertama-tama adalah peristiwa kesunyian. Peristiwa Natal itu bukan dirayakan dengan gegap gempita seperti kita buat sekarang ini. Peristiwa Natal pertama, tokoh-tokohnya ya hanya Yusuf, Maria, si bayi Yesus, lalu Maria pun didatangi oleh para gembala, dan Injil katakan apa? Lukas katakan apa dalam Injilnya bab 2? Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dia menyimpan semua tanda-tanda yang luar biasa. Malaikat yang turun dari langit mewartakan kabar kepada para gembala. Maria menerima para majus, raja-raja dari timur yang dengan petunjuk bintang datang kepadanya dan mengatakan, aku ingin menyembah Mesias ini. Kalau Anda jadi Bunda Maria, mungkin Anda sudah merinding bombay ketika melihat gembala datang, raja-raja dari timur datang. Mungkin Anda sudah terkaget-kaget, tapi tidak dengan Bunda Maria. Bunda Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ini bahasa lain dari keheningan. Ini bahasa lain dari kesunyian. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita itu sekali lagi kadang lupa bahwa kalau kita ingin bertumbuh secara spiritual, secara rohani, Anda harus belajar hening. Betul, puji-pujian itu membantu. Kata Santo Agustinus, bene cantat bis orat, bahasa Latinnya, artinya yang menyanyi baik itu berdoa 2 kali lipat. Betul. Kalau Anda berdoa, bernyanyi, puji-pujian dengan baik, itu adalah sebentuk doa, dan doamu diterima oleh Tuhan. Tapi lebihlah baik lagi kalau kita punya disposisi batin seperti Maria. Kita belajar untuk hening.
kita belajar menikmati kesunyian. Karena keheningan, kesunyian adalah bahasa Tuhan yang paling baik. Tuhan berbicara bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa sederhana, bukan hanya dalam perjumpaan-perjumpaan yang saya tulis dalam poin pertama tadi, tapi juga Tuhan bicara dan hadir dalam keheningan dan kesunyian. Nah, ini poin kedua saya. Jangan-jangan saya curiga kita terlalu budek telinganya, terlalu peka telinganya, karena kita terbiasa didominasi dengan begitu banyak gadget, begitu banyak notifikasi sosial media, begitu banyak hingar-bingar dari dunia ini. Jadi saya rasa teman-teman, undangan untuk merefleksikan Natal adalah undangan untuk bagi kita untuk belajar hening, belajar sunyi, masuk ke wilayah yang terlalu dalam bagi kata-kata. Henry Nouwen, seorang pengarang yang pengarang penulis rohani yang sangat terkenal, menuliskan di setiap jiwa kita ada wilayah yang tidak bisa dicapai dan digapai oleh kata-kata. Hanya bisa digapai dalam keheningan, hanya bisa digapai dengan merasakan nafas dan merasakan kasih Allah mengalir lewat nafas kita. Kadang-kadang dunia yang penuh dengan kata-kata itu melelahkan ya. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu kalau kumpul itu senang, bahagia, atau melelahkan. Saya kadang-kadang kalau ikut pertemuan ibu-ibu, itu menjadi melelahkan sekali. Karena ibu-ibu itu bicara banyak hal gitu ya, dan belum tentu penting gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Namanya kita bersuka cita lewat kata-kata, tapi ada kalanya kita harus menarik diri ke dalam. Containment. Harus masuk ke dalam diri kita. Harus masuk dan melihat diri kita yang sejati. Mengapa banyak orang sulit untuk hening ketika berdoa? Mengapa banyak orang sulit untuk diam ketika beradorasi? Karena ya itu, kita takut menghadapi diri kita yang sejati. Ketika kita hening, ketika kita diam, kita akan melihat diriku yang sejati, diriku yang rapuh, yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak pergumulan, yang tidak baik-baik saja, diriku yang punya sejarah begitu gelap. Saya takut menghadapi itu dalam keheninganku. Tapi sekali lagi teladan Maria jelas sekali. Dia merenungkan semua perkara itu di dalam hatinya. Maka sekali lagi undangan untuk merefleksikan Natal adalah undangan untuk belajar hening. Nah, ini poin kedua saya. Untuk berani menghadapi kelemahan-kelemahanmu dan mengatakan, Tuhan, ternyata saya nggak sempurna, Tuhan. Ternyata saya punya banyak cacat dalam hidupku. Dalam keheninganmu, dalam kesunyianmu, engkau berani menghadapi kekuranganmu dan berkata, Tuhan, jadikan kekuranganku kesempatan bagimu berkarya lebih hebat lagi. Karena Paulus katakan, bukan dalam suratnya, dalam kelemahanmu, kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi, itu pesan sponsor yang kedua. Dan yang terakhir, setelah kita di poin pertama kita belajar untuk mengenal suara Allah, poin lewat perjumpaan yang sederhana, poin kedua kita belajar mengenal suara Allah lewat keheningan. Yang ketiga, saya pikir momen Natal itu adalah juga momen berbagi hidup. Dan ini poin ketiga yang mungkin sangat penting akan saya bagikan kepada Anda. Banyak orang merayakan Natal dengan cara yang egois. Semoga Anda tidak kaget ya. Ya kan kalau Natal itu identik dengan pesta, dengan makan bersama keluarga, tas baru, hadiah Natal. Bagi saya, ya itu wajar saja. Tapi kalau Anda hanya berhenti di sana, jangan-jangan perayaan Natal kita adalah perayaan Natal yang egois. Perayaan Natal yang apa? Perayaan Natal yang seremonial saja untuk memenuhi keinginanku, keinginan keluargaku, keinginan teman-temanku saja. Kelahiran Yesus di Bethlehem sebagai anak yang ditolak oleh banyak orang. Lukas mengatakan tidak ada tempat di rumah penginapan bagi keluarga kudus sehingga Yesus harus lahir
di kandang hewan. Bagi saya ini satu gambaran lain yang mengingatkan kita bahwa Allah hadir bagi orang-orang yang dipinggirkan. Allah hadir bagi orang-orang yang terbuang. Allah hadir bagi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Anda bayangkan, dia raja segala raja, turun dari bintang-bintang, kata Santo Alfonsus Liguori. Allah turun dari bintang-bintang menjadi manusia dan lahir di dalam kandang hewan. Itu apa ya? Itu skandal itu. Itu sesuatu yang bukan hanya amazing, tapi mungkin amazing gitu ya. Mungkin karena tidak terbayangkan sebelumnya bahwa pencipta akan menjadi ciptaan. Paradoks-paradoks yang luar biasa ini adalah apa? Adalah komitmen yang ditunjukkan oleh Allah bahwa Dia hadir bagi orang-orang yang lebih malang, yang tidak beruntung, yang dibuang oleh masyarakat, yang disingkirkan. Mengapa para malaikat muncul kepada para gembala, kelas yang paling bawah dalam strata masyarakat Yahudi? Karena mereka tidak punya rumah, mereka tinggalnya di tenda, mereka berkelana di padang rumput untuk memberi makan pada para domba, tapi para malaikat mewartakan kabar sukacita pada orang-orang kecil itu. Bagi saya ini luar biasa. Semua simbolisme Natal menunjukkan kepada kita bahwa Allah lahir bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, yang difabel, yang menderita. Dan ketika kita pesta Natal, kita hanya pikir tentang resep kue. Ketika kita pesta Natal, kita hanya pikir tentang menunya opor ayam atau rendang. Betapa dangkalnya perayaan Natal sekarang. Betapa tidak radikalnya perayaan Natal akhir-akhir ini ketika kita hanya sibuk memikirkan apa yang kita pestakan. Maka kalau Allah dengan begitu radikal menunjukkan cintanya pada yang kecil, lemah, miskin, dan menderita, pertanyaan bagi Anda dan saya adalah apakah saya cukup mencintai? Apakah saya cukup mengasihi mereka di luar keluargaku, di luar lingkaran dekatku, di luar diriku, yang kelaparan, yang kedinginan, yang tidak punya tempat untuk meneduhkan kepalanya. Satu kali dari perjalanan sebuah persekutuan doa ketika saya masih frater, ada satu momen yang betul-betul menghentak saya dan tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Jadi, saya selesai memberi renungan doa dalam persekutuan doa, saya naik sepeda, jalan ke utara Yogyakarta, mengayuh sepeda, saya bawa banyak nasi kotak karena biasanya kalau PD itu ada nasi kotak. Saya nggak tahu kalau Bindoman itu nasi kotak atau prasmanan. Tapi kalau di PD-PD lain biasanya itu ada nasi kotak. Dan saya melewati, ketika di sebuah belokan, saya melewati seorang tunawisma yang tidak punya rumah. Tidur, karena sudah malam, jam 9:30, tidur di trotoar, tapi kelihatan sambil memegang buku karena dia bawa senter. Saya dalam pergulatan itu mau lanjut karena mau doa malam, kejar doa malam di biara, atau saya mau sebentar memberi nasi kotakku pada tunawisma ini. Sebagian besar, mungkin 85% di hatiku mengatakan, besok juga ketemu tunawismanya, besok juga ke gereja ini lagi, pasti ketemulah. Udah lu cincai aja doa malam, kalau nggak kena marah sama rektornya. Itu pikiran saya. Tapi, tidak tahu, 15% hatiku mengatakan stop, berhenti. Hentikan sepedamu, kembali. Dan saya menuruti dorongan Roh Kudus itu ya. Lalu saya kembali ke belokan itu, orangnya masih tiduran sambil baca. Dan saya sangat terharu karena dia sedang baca apa? Dia sedang baca kitab suci. Rupanya dia tunawisma yang satu iman dengan kita. Dia tunawisma yang mencoba mencari kehangatan bukan dari dunia, tapi dari sabda Tuhan. Ketika dia lapar, dia makan dari firman Tuhan. Sambil begitu terharu, saya serahkan nasi kotak saya
Saya seperti ditampar oleh Tuhan waktu itu. Saya seperti ditampar, kok bisa-bisanya saya lebih khawatir kena marah rektor saya daripada membantu sahabat dan saudara seiman saya yang berkesusahan. Itulah pengalaman yang membuat saya selalu yakin untuk berbuat baik, jangan pikir panjang Bapak Ibu. Semakin Anda berpikir panjang dalam berbuat baik, Anda tidak akan jadi berbuat baik. Semoga Anda ingat, jangan berpikir panjang. Kalau mau buat baik, ya buat baik saja. Kalau Anda pikir, nanti dia nipu, nanti dia bohong, jangan-jangan saya melanggengkan ketidakadilan struktural, jangan-jangan dia menipu. Oh itu ada mafianya, Romo. Mereka yang minta-minta di perempatan itu, mafia semua itu. Kalau Anda banyak berpikir panjang, sekali lagi Anda tidak akan jadi berbuat baik. Ikuti dorongan roh itu yang menyentuh hatimu. Jadi pesan saya 3, kadang-kadang yang pertama kita harus peka dengan cara Allah menyapamu setiap hari, lewat perjumpaan-perjumpaan yang sederhana. Yang kedua, jalan kesunyian, jalan keheningan adalah jalan dan undangan Tuhan untuk menemukan dia di dalam hatimu, dalam kerapuhan, dalam kelemahan. Dan yang ketiga, kalau putra Allah yang lahir secara radikal hadir bagi orang miskin, maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saya cukup radikal dalam berbuat baik? Apakah saya cukup extraordinary dalam memberikan cintaku bagi mereka yang membutuhkan? Semoga renungan singkat ini memberkati Anda, para sahabat semua. Tuhan memberkati Anda, dan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, akan menjadi kesempatan yang indah. Thank you. Janjiku 20 menit. Thank you, Romo. Yo. Singkat, padat, jelas. Terima kasih mengingatkan kita tentang makna Natal yang sesungguhnya ya. Jadi makna Natal hening dan sunyi. Di luar segala yang biasanya kita kerjakan hiruk pikuk, celebration dan lain-lain. Luar biasa untuk mengingatkan kita kembali bahwa aku ini siapa? Aku ini hanya segumpal debu. Umat yang sangat banyak berdosa. Terima kasih hari ini kita dirubah, diingatkan kembali. Thank you, Bu Katalin. Thank you. Suster atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya langsung atau melalui kolom Tanya chat. boleh, Romo. Boleh, silakan. Romo tadi mungkin karena sinyalnya yang nggak stabil, Romo kan mengatakan ada 3 poin simbol Natal. Yang saya baru dengar adalah mengenai kota kelahiran Bethlehem dan palungan. Yang ketiga apa ya, Romo? Oh, 2 saja sebetulnya yang paling penting. Bethlehem dan palungan itu yang paling ikonik, menghubungkan kita dengan roti yang akan dipecah-pecah sebagai makanan bagi jemaat beriman. Oh, jadi nggak jadi 3, 2 aja ya, Romo? Kalau 3 poinnya tadi, yang pertama itu Allah menyentuhmu dalam kesunyian. Yang kedua, Allah menyentuhmu dalam perjumpaan pribadi dengan setiap orang dalam yang perjumpaan sederhana. Dan yang ketiga, Allah menyentuhmu dalam cinta kasih dan belas kasih yang radikal kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Amin. Ulang 1 menit, Romo, lagi dicatat. Well, saya tidak biasa mengulangi, jadi silakan lanjut dulu. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Saya DM, Romo. Saya DM ya, Romo. Alright. Terima kasih, Bu Ani. Mungkin ada lagi? Boleh izin bertanya, para admin? Silakan. Romo Joni, tadi Romo mengatakan bahwa kita harus mempunyai kemampuan untuk membaca atau menangkap tanda, dan itu dibutuhkan agar hidup kita bermakna. Nah, bagaimana sebenarnya supaya kita mampu menangkap atau mempunyai kemampuan membaca tanda-tanda ini ya, Romo? Karena saya pribadi kerap kali melewatkan segala macam tanda-tanda yang mungkin terlintas atau benar-benar ada di depan mata saya.
misalnya lewat perjumpaan ya cuek aja, saya melihat tapi tidak memperhatikan. Kemudian lewat keheningan, kalaupun mengikuti katakan misalnya pengajaran-pengajaran seperti saat ini Romo, kerap kali distraction-nya itu sangat banyak. Muncul tiba-tiba notifikasi dalam bentuk dari kolom chat, terima kasih, ucapan selamat pagi, salam kenal, padahal Romo Joni sedang mengajarkan keheningan. Begitu banyak distraksi-distraksi yang kemudian mengalihkan perhatian kita. Nah, bagaimana bisa membaca atau menangkap kehadiran Allah melalui perjumpaan lewat keheningan, kalau melalui kebersamaan bersama mereka yang terpinggirkan atau mereka yang letih, lemah, lelah itu biasanya kami juga bisa melakukannya bersama komunitas Romo secara berkala. Nah, yang dua itu kan lebih kepada pribadi. Bagaimana caranya Romo Joni? Mungkin ada tips yang lebih cocok. Terima kasih. Sure, ini mudah. Di mana-mana saya mengajarkan kepada umat, kepada kenalan, kepada siapapun yang bertanya tentang bagaimana caranya melatih awareness, bagaimana caranya melatih mindfulness. Salah satu trik atau tips yang bisa berguna bagi Anda adalah dengan latihan journaling. Kalau Anda punya kebiasaan untuk journaling, kalau zaman dulu orang biasanya buku diary, dear diary gitu ya. Tapi kalau journaling itu adalah sebentuk doa yang ditulis. Jadi Anda mengkomunikasikan percakapan Anda dengan Tuhan dalam bentuk tulisan. Jadi Tuhan yang baik, hari ini saya berjumpa dengan orang-orang tertentu ini, dan ini. Mereka menyentuh saya secara istimewa. Itu Anda menuliskan itu. Saya teringat dengan apa itu ya? Apa-apa yang Anda ingat dari orang tersebut? Saya tadi berjumpa dengan seorang cantik di perempatan lampu merah yang sedang menyeberang jalan. Lalu dia mengingatkan pada saya bahwa selibat itu berat. Contohnya seperti itu. Jadi bahkan perjumpaan dengan orang asing bisa membawa value yang lebih mendalam. Nah, latihan journaling ini kalau Anda lakukan setiap malam atau pagi-pagi sekali setelah Anda bangun tidur, itu akan membantu Anda untuk lebih sensitif, lebih punya kepekaan ketika berjumpa, singkat, sebentar, sambil lalu, tapi Anda bisa melihat itu sebagai tanda kehadiran Tuhan yang meneguhkan hati. Ada satu biksu yang terkenal itu, saya lupa namanya, dia menulis buku, suatu kali dia berjumpa dengan seorang tidak punya tangan di Thailand, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi orang yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu tunadaksa, maaf, bukan cacat. Orang yang tunadaksa itu melonjak-lonjak kegirangan gitu ya, dia begitu tersentuh dengan perjumpaan itu. Gila ya, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi masih bisa melompat-lompat, melonjak kegirangan. Lalu dia menuliskan pengalaman itu dalam diary-nya. Besoknya ketemu lagi orang itu melonjak-lonjak kegirangan gitu. Lalu biksu ini tanya, kamu itu apa rahasianya? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, kok suka melompat kegirangan? Aduh, maaf Bante, maaf. Ini saya bukan yang melonjak kegirangan, saya sedang cacingan. Jadi pantatnya itu gatal, tapi dia nggak punya tangan, nggak punya kaki untuk menggaruk pantat. Jadi, nah perjumpaan-perjumpaan kecil seperti ini, kalau Anda tulis, Anda renungkan, pasti akan membawa sesuatu yang dalam dan bermakna. Jadi, journaling itu adalah latihan yang sangat produktif dan melatih Anda untuk meningkatkan kepekaan pada cara Allah hadir dalam diri sesama. Sekali lagi journaling. Saya biasanya journaling tiap pagi jam 4 saya bangun, minum teh, lalu saya mulai menulis diary saya. Nah, itu tentang journaling. Lalu pertanyaan keduanya apa tadi, Bu ya? Sorry. Saya sendiri juga lupa, Romo. Tapi yang penting memang itu aja. Bagaimana
kemampuan membaca atau menangkap agar hidup kita menangkap tanda itu agar hidup kita menjadi bermakna. Iya, latihan journaling itu kuncinya. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dengan journaling, latihan meditasi kitab suci atau yang lebih populer dengan nama Lectio Divina, bacaan-bacaan ilahi. Jadi Anda memposisikan diri, misalnya perjumpaan dengan Lazarus, Anda memposisikan diri sebagai Lazarus, atau Anda memposisikan diri sebagai salah seorang dari kerumunan yang menghina Lazarus, atau Anda memposisikan diri sebagai murid Yesus, atau Anda memposisikan diri sebagai Yesus yang menatap Lazarus dengan penuh belas kasih. Jadi latihan meditasi kitab suci itu sangat berguna. Dan ini berbeda dengan meditasi-meditasi New Age yang lain, yang belum tentu sesuai dengan iman Kristiani. Meditasi kitab suci adalah latihan untuk membawa kesadaran. Saya ada di mana dalam narasi Injil, dan apa yang saya rasakan. Tuhan mau bicara apa dengan saya. Itu juga melatih Anda untuk menjadi lebih peka. Juga dalam kesunyian. Lalu pertanyaan kedua saya ingat, kok sulit ya kita untuk fokus? Jadi kalau kita itu sulit untuk fokus, guru rohani saya mengatakan seperti ini. Kalau engkau sedang adorasi, pikiranmu ke dapur, nanti habis adorasi makan apa, lauknya apa, PR apa yang masih kau kerjakan, anak-anak bagaimana, jangan dilawan. Guru rohani saya mengatakan, ikuti. Katanya itu monyet ya. Jadi ikuti monyetnya itu. Kan kita liar pikirannya kayak monyet. Ikuti monyetnya. Monyetnya jangan ditali. Ikuti monyetnya. Nanti pada satu ketika monyetnya akan capek sendiri. Lalu nanti kita akan menarik diri kita kembali lagi ke awal state of meditation. Jadi nanti kita akan bertanya, Tuhan, saya tadi pikir tentang cucian sudah beres apa belum? Kenapa ya Tuhan saya khawatir dengan cucian? Jadi pikiran-pikiran yang tadi melantur kemana-mana malah jadi bahan doa. Dan itu lebih baik daripada Anda resisting itu ya. Pokoknya saya nggak mau melantur kemana-mana. Saya pokoknya mau di depan sini. Nanti malah Anda tidak berdoa. Jadi Anda ikuti saja monyetnya. Lalu ketika monyetnya capek, pikiran Anda yang tadi melantur kemana-mana, jadikanlah itu bahan doa. Oke? Semoga Terima kasih membantu. sarannya, luar biasa bagus, terutama untuk yang fokus ya Romo. Itu jadi saya tahu bahwa pikiran-pikiran yang liar, yang nggak karu-karuan pada saat kita sedang meditasi atau bahkan sedang hening itu, bisa kita tarik untuk menjadi suatu doa baru ya Romo. Iya, iya. Jadi selalu ada pertanyaan, mengapa engkau khawatir dengan masakan, engkau khawatir dengan makan malam, engkau khawatir dengan pekerjaan yang tidak selesai. Jadikan itu bahan doa. Romo, boleh saya bertanya? Romo, ya. Saya ini soal kepekaan, Romo. Kadang-kadang memang kepekaan, saya mau begini. Saya bukan terakhir lah, dalam arti gini. Kadang-kadang saya pergi misalnya ke suatu tempat atau melakukan suatu aktivitas, Romo ya. Terus pulang-pulang kadang-kadang ada satu perasaan di dalam hati ini nggak damai kayak gitu, Romo. Nggak damai, tapi ada satu perkataan di dalam hati saya berkata satu kesia-siaan kayak gitu, nah Romo. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengatasi apa yang Tuhan mau menjelaskan apa yang Tuhan mau pada diri saya kayak gitu, nah Romo. Apa arti dari perkataan dari di dalam hati saya itu, Romo? Itu belajar kepekaan. Mungkin ini menyimpang sedikit ya, Romo. Terima kasih itu, Romo. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Bu Herni, supaya saya tidak keliru menjawab. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman serupa, saya tidak tahu kan, karena saya jarang bingung soalnya. Romo sudah terlatih untuk fokus. Silakan, mungkin ada pengalaman yang bisa dielaborasi. Ada yang punya pengalaman serupa dengan Bu Herni, boleh cerita, open mic, sekalian gitu. Silakan, siapa mungkin? Atau Bu Herni mau cerita lagi, silakan. Gini ya Romo, jujur saya ini
sendirian, Romo. Tapi memang diri saya fokusnya untuk mempersembahkan diri saya untuk Tuhan, ya, kayak gitu. Nah, dalam perjalanan hidup saya ini seringkali gitu, pada saat saya melakukan sesuatu, hal-hal yang ya istilahnya hura-hura, kadang-kadang ya Romo ya, itu pulang-pulang membuat saya tuh merasa kok gini ya, ada perasaan di dalam diri saya, di dalam batin saya, ada perkataan ini nggak bermanfaat lah kayak gitu Romo. Nah ini itu yang membuat saya pikir tuh, Tuhan inikah apakah apa yang Tuhan inginkan? Kenapa saya berpikir seperti itu kayak gitu. Nah Romo, ini seringkali, bukan seringkali lah ya, dalam arti kadang-kadang ada suatu momen-momen tertentu ini muncul kayak gitu. Nah Romo, itu kira-kira. Nah saya ingin tahu itu kayak gitu. Oke, saya mengerti. Itu Romo, kasih Romo. Rupanya pengalaman ini bukan hanya engkau saja yang alami ya Bu Herni ya. Rata-rata yang peka dengan kehidupan batin, rata-rata orang yang berakar pada pengalaman rohani yang kuat, itu punya sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak berkenan di depan Roh Allah. Orang yang menegur, mengajar, yang mengarahkan kita lebih pada saat hidup. Dan ini pengalaman yang cukup normal. Contoh yang paling konkret, yang paling terkenal adalah Santo Agustinus dari Hippo. Santo favorit saya. Bagi saya Santo Agustinus itu bukan hanya pujangga gereja, tapi dia juga santo pelindung para playboy. Anda tahu toh Santo Agustinus itu? Dia hidup hura-hura, pesta pora, kemudian sampai punya anak di luar nikah, lalu setelahnya dia bertobat, bahkan diangkat menjadi uskup. Waduh, coba dulu saya seperti Agustinus ya. Menikmati dunia lalu jadi uskup gitu. Tapi itu kan bukan jalanku. Yang ingin saya katakan adalah kemampuan Agustinus untuk bertobat itu datang dari kepekaannya mendengarkan suara Allah. Tole lege, ada suara yang mengatakan ambil dan bacalah. Nah, pengalaman pertobatan Agustinus ini menjadi model bagi kita untuk terus-menerus kritis terhadap apa yang kita lakukan. Ada dimensi manusiawi dalam setiap tindakan kita, tapi juga ada dimensi ilahi dalam setiap keputusan pikiran yang kita ambil. Kadang-kadang yang satu menguasai yang lain. Kalau keputusan ilahi, kekuatan ilahi itu yang mengarahkan jalan hidup kita akan lebih tenang. Hidup kita akan lebih berbuah manis pada orang lain. Tapi kalau yang manusiawi yang lebih menguasai, kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan afektif kita yang belum selesai, luka-luka lama kita, sulitnya kita berdamai dengan masa lalu, itu yang lebih menguasai hidup kita daripada damai sejahtera dan cinta kasih. Maka dari itu, setiap kali kita mengambil keputusan untuk berbuat A, B, atau C, sebentar tarik nafas, sebentar bertanya pada hatimu, Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan bagiku? Nah, ini akan mengurangi penyesalan-penyesalan Anda setelahnya. Kalau Anda dengan jujur meminta karunia Roh Kudus untuk menolong Anda berdiscernment, ini datang dari roh mana? Apakah ini datang dari kedaginganku, ataukah ini datang dari roh yang ilahi? Apakah ini datang dari kehendakku, atau ini memang undangan dari Tuhan untuk berkarya dan menjadikan segala sesuatu baik? Kalau Anda sejak awal melibatkan roh Allah dalam tiap pengambilan keputusan, penyesalan itu tidak akan banyak terjadi di belakang. Walaupun gagal, walaupun tampaknya tidak berbuah, tapi Anda tidak menyesal di belakang. Karena sejak awal, Anda sudah melibatkan roh Allah. Amin. Berapa banyak saya gagal dalam hidup ini, tapi saya tidak menyesal. Karena apa? Saya tahu keputusan ini saya melibatkan Allah. Pun kalau tidak berhasil, Allah ingin mengajarku untuk menjadi lebih rendah hati.
Dari sana saya belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Pun Anda bisa berbuat demikian. Ya, itu pesan saya. Libatkan Allah sejak awal rencana Anda. Betul. Jangan nanti di tengah-tengah sudah ada kesulitan baru Anda cari Tuhan. Itu nggak fair dong buat Tuhan. Tuhan susah ternyata Tuhan. Ya lu nggak libatin gua, men. Gitu ya. Tuhan mungkin bisa berargumen seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo atas jawaban luar biasa. Romo, Ada suster, ada ya. suster yang mau mencerahkan kita. Saya pikir kita perlu mendengar suster. Ya, saya persilakan Suster Henriette yang sudah resen. Setelah ini Ibu Yani Indahwati yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Suster Henriette. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya hanya ingin sharing saja, Romo. Jadi Silakan, saya Suster. dulu saya mengalami kesulitan dalam doa. Dan saya masih ingat ketika saya masih postulan, nufis, itu seringkali magister mengatakan, hening. Tapi saya nggak ngerti hening itu apa begitu. Sampai saya sudah ke hening. Tapi ketika saya di dalam doa-doa saya, terutama ketika saya mencoba ikut meditasi Kristiani, itu saya merasakan keheningan itu luar biasa. Karena gini, dulu tuh hati saya itu penuh dengan kesibukan, takut ini, takut dikritik, takut dirasani, takut tampil, takut dikatakan jelek, takut dikatakan apa, itu muncul di dalam. Jadi diri saya itu nggak pernah hening, sibuk banget gitu loh. Kemudian ketika saya mencoba belajar meditasi Kristiani, kemudian lama-lama itu menjadi suatu jadi keheningan itu menjadi suatu kerinduan saya untuk berdoa mesiani. Nah, dengan melalui keheningan ini ternyata saya lebih peka kepada orang lain, peka kepada mungkin kebutuhan komunitas, peka juga kepada orang-orang di sekitar saya, sehingga betul memang seperti dikatakan Romo, keheningan itu adalah bahasa Allah. Itu saya merasakan keheningan itu memang bahasa Allah. Di dalam keheningan itu memang Allah berbicara ya. Di dalam keheningan itu Allah memang memperdengarkan. Sebenarnya ada suara yang harus saya dengarkan. Jadi melalui keheningan ini saya juga dimudahkan untuk doa. Artinya itu dulu saya doa itu seringkali saya sulit ya, nggak ngerti ini apa sih maksudnya. Tapi dengan melalui doa itu, kedua keheningan itu menjadi gamblang gitu, menjadi sabda ini seperti misalkan Yohanes, aku harus menjadi semakin kecil, tapi dia semakin besar. Nah itu berarti itu kerendahan hati yang harus saya yang harus saya perjuangkan. Jadi melalui keheningan memang kita menjadi betul-betul hening dan kita mengerti bahasa roh, bahasa Allah, dan saya semakin bahagia melalui keheningan itu. Jadi doa-doa pun menjadi lebih gampang. Dulu doa itu sulit, ya sering ngelantur kemana-mana. Tapi melalui, memang betul apa yang dikatakan Romo, kalau kita melantur, jadi kata itu yang kita pikirkan tuh menjadi suatu doa. Sehingga ini doa itu menjadi suatu kerinduan ya untuk selalu dicari, yang sebetulnya dulu saya kurang tekun dalam doa. Tapi melalui keheningan ini, terutama melalui meditasi Kristiani, saya menjadi semakin tekun dalam doa dan semakin peka, dan semakin keheningan itu memang sungguh-sungguh membuahkan kebahagiaan, damai, dan kemudian tidak berarti damai juga damai artinya tidak ada apa-apa, tapi berarti tetap banyak persoalan, tapi kita karena Allah beserta kita menjadi menjadi hening dan semakin mendengarkan suara Allah. Itu sharing saja dari saya, Romo. Makasih. Thank you, Suster Henriette. Thank you. Suster kongregasi apa? Saya Ursulin, Romo. Oh, Suster Ursulin, baik. Saya STJ, Serikat Cowok ya, Jomblo. Cowok jomblo in pink ya, Romo? Cowok jomblo in pink.
Terima Baik, kasih terima kasih sharingnya. sharing Ya, yang sama-sama. menarik semua. Gaudete. Dokter. Ya, sama-sama Bu. Berikutnya saya persilakan Ibu Yani Indahwati untuk bertanya. Terima kasih. Boleh saya tanya pada Romo Joni? Sebenarnya kalau keheningan yang lepas dari segala macam distraksi itu apakah sama dengan solitude? Langsung saya jawab. Solitude itu adalah satu keheningan yang relasional. Jadi dia bukan lepas dari yang lain. Justru dia tenggelam dan bersatu dengan semua hal. Karena Allah hadir dalam semua hal. Jadi ketika kita tenggelam dalam keheningan, kita menjadi kapasitas untuk berelasi dengan mendalam, dengan semua makhluk, itu menjadi lebih lebar, lebih luas, dan tidak terbayangkan. Karena dalam keheningan ketika kita menemukan bahasa cinta, kita menjadi orang yang apresiatif terhadap semua hal. Kita mengapresiasi orang yang tidak kita sukai, kita mengapresiasi orang yang kita cintai, kita mengapresiasi orang yang tidak kita kenal, kita mengapresiasi alam yang telah memberi kita kehidupan. Itulah solitude. Solitude itu bukan keheningan yang lepas dari distraksi, tapi keheningan yang membuat kita terhubung dengan segala hal. Dan di dalamnya kita menemukan bahwa Allah mengasihi kita luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan Paulus dalam suratnya. Dia mengatakan ketika kita masuk ke solitude, kita merasakan betapa besar, lebar, tinggi dalam kasih Tuhan. Karena kita menjadi terhubung dengan segala hal. Nah, ini bahasa-bahasa teologi mistik yang mungkin tidak Anda mengerti atau belum dimengerti 100%, tapi kalau Anda hayati, semakin Anda tenggelam dalam kuasa Roh Kudus di dalam keheningan, semakin Anda membiarkan Dia berdoa bagi Anda dan berkata-kata, semakin dalam kapasitas Anda terhubung dengan banyak hal di luar diri kita. Itulah solitude menurut saya. Terima kasih. Bingung nggak? Saya punya pengalaman dalam meditasi bersama Romo lain itu, kalau memandang diri sebagai salah satu bagian dari cerita, saya sendiri susah menggambarkan diri, tapi akhirnya tuh saya tahu sendiri kalau saya tuh merasa seperti salah satu mungkin yang kecil sekali tapi dekat dengan Yesus dan sambil bisa menengok pada Dia gitu. Mungkin saya merasa seperti debu yang nempel di bajunya atau di jenggotnya kali ya. Iya. Iya. Jadi setiap kita betul masuk dalam solitude, dalam keheningan yang sejati, bukan keheningan yang pura-pura. Karena ada keheningan pura-pura yang merupakan pelarian dari stres, pelarian dari beban berat. Lalu kita berdiam diri, kita nggak buat apa-apa. Itu sih namanya bengong ya, bukan keheningan. Jadi kalau keheningan yang sejati adalah keheningan yang relasional. Keheningan yang membuat kita tenggelam di dalam cinta Allah. Dan membuat kita lalu terhubung dengan begitu banyak manifestasi cintanya, alam semesta, orang lain, sesama, kita apresiatif juga bahkan terhadap orang yang tidak kita sukai. Itulah solitude, keheningan yang apresiatif, yang sejati dalam roh. Semoga bahasa saya tidak terlalu mistik ya, tapi ya itulah yang itu pengalaman yang coba dibahasakan dalam keterbatasan kata-kata. Berarti itu bisa diartikan kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja, bahkan di keramaian ya, Mo? Iya, di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi. Nah, inilah yang ini disebut Karl Rahner sebagai mistik sehari-hari, atau dalam mistik hidup biasa-biasa saja. Sebagian besar hidup kita itu kan isinya biasa-biasa, mencuci piring, masak untuk keluarga, kita bekerja,
saya pelayanan terhadap anak-anak sekolah, guru-guru, Suster Ursulin juga pasti punya banyak murid, banyak siswa. Kita hidup kita itu ordinary life. Tapi yang menjadikan hidup kita extraordinary adalah bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Nah, ini yang tadi kalau mau merujuk dalam poin refleksi saya yang pertama, Allah hadir dalam perjumpaan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Dan itu hanya mungkin kalau kita sendiri matang secara rohani. Caranya matang secara rohani, mulutmu dikunci. Latihan untuk mengunci mulut, membuka hati, membuka telinga pada suara Allah. Itu susah juga, karena saya juga orang yang cerewet. Ini ada tai lalatnya nih, tai lalatnya Ahok nih, suka ngomel. Jadi bagi saya juga pergulatan untuk belajar hening. Gitu ya. Baik Ibu Yani, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bu Yani. Romo, kita akhiri tanya jawab hari ini dengan satu pertanyaan terakhir ya, dari Ibu Vera. Dipecat kalau nggak dibacain. Sebentar Romo, ini mengenai tadi tentang Romo yang katakan journaling. Apakah permenungan itu harus dilakukan secara tertulis? Bolehkah secara verbal saja? Apakah itu mempengaruhi konsentrasi? Paling bagus tertulis. Karena tertulis itu melatih rasionalitas dengan lebih tajam daripada hanya berkata-kata. Makanya kan tidak cukup kita hanya menjadi orang yang pandai berkata-kata, tapi juga orang yang pandai mengendapkan. Orang yang pandai melihat intisari. Saya sih bisa saja sih Anda mengafirmasi diri dengan kata-kata positif dan baik, dan itu juga sebentuk doa. Tetapi bagi saya yang paling melatih rasionalitas kita bukan hanya kata-kata, tetapi kesempatan ketika Anda menulis, itu Anda mensinkronkan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Kalau kata-kata, kadang-kadang orang tidak mikir. Makanya kita punya banyak masalah dengan orang yang pandai berkata-kata atau orang yang lancang berkata-kata. Kata-kata itu bisa lebih cepat daripada pikiran. Sementara kalau menulis, Anda harus melatih keduanya, baik kata-kata, baik pikiran, maupun hati. Maka bagi saya jelas, menulis itu lebih utama daripada sekedar berkata-kata. Dalam teori journaling, setidaknya. Semoga membantu. Baik, terima kasih Romo. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktu yang Romo Joni siapkan untuk acara Bindoman hari ini. Kok pas juga saya pakai baju pink? Aduh. Iya, warnanya pink. Satu lagi yang Romo yang saya lihat. Warnanya Bunda Kudus semuanya pink, Romo. Jadi Romo bagian dari komunitas Bunda Kudus ya Romo. Bukan Bunda Hati Kudus tapi Bunda Kudus. Romo Bapak Kudusnya. Mending jadi Bapak Kudus. Sekarang saya kalau ke Indomaret atau ke Alfamart dipanggil Om. Selamat datang Om, selamat belanja. Saya merasa tua sekali. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Thank you for having me. Saya harus pamit karena ini masih ada acara dengan kementerian. Maksudnya ada webinar bareng dengan guru-guru dan Kementerian Pendidikan. Tuhan memberkati Anda. All good wishes for you during Christmas. Selamat merayakan Natal dengan cinta yang berseri. Kalau Anda tertarik untuk membantu anak-anakmu yang tidak sekolah, nanti bisa hubungi kontak saya lewat Ibu Vera yang telah panjang sabar hati dan ususnya untuk menghubungi saya, tapi saya balasnya lama sekali. Minta maaf Bu Vera, tapi kalau ada yang tertarik untuk membantu anak-anak kami yang kesulitan membayar SPP, bisa hubungi Ibu Vera untuk meminta nomor saya. Oke? Tuhan memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Terima kasih Romo. Merry Christmas. Terima kasih Romo. Terima kasih. Mungkin Romo bisa memberi berkat untuk kita semuanya Romo sebelum leave. Memberi apa? Memberi berkat untuk kita. Ya, sure. Blessing for us. Dalam tanda ini kita dikuduskan dan dimenangkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Rahim, berkatilah saudara-saudariku ini yang dengan segala ketekunan dan kerendahan hati mencoba menyelami suara roh yang telah kau tetapkan dalam hati mereka. Biarlah suara itu bertumbuh, menguatkan, menguduskan, menyembuhkan yang sakit, membuat yang patah hati menjadi kuat dan bersemangat. Turunlah berkat Tuhan untuk teman-teman semua dalam komunitas Bindoman ini. Semoga berkat Allah dilimpahkan bercurah pula kepada setiap orang yang merindukan doa Anda dan yang Anda kasih. Semoga kita sekalian pada akhirnya berkumpul kembali dalam satu keluarga Allah. Dan semoga berkatnya turun untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Thank you, bye. Romo naksir kursinya dong. Saya terpaksa beli kursi gaming karena 3 kursi yang lain sudah patah rodanya menanggung berat badan saya. Jadi mohon dimaklumi. Sehat Romo. Bye semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye. Kami persilakan untuk pengumuman. Baiklah. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengumuman untuk acara komunitas Bunda Kudus Bindoman Selasa depan tanggal 21 Desember jam 10 pagi akan dibawakan oleh Romo Ignatius Budiono Okarem dengan tema Surga dan Bumi Bertemu. Untuk Selasa depan, pujian Bindoman akan dilayani oleh artis legendaris kita, Erna. Khusus Alkitab De Verbum diadakan Kamis ini, tanggal 16 Desember jam 10 pagi. Bersama Bapak Dr. Paskalis Edwin Inyoman Pasca dengan materi pengajaran Kelahiran Yesus yang pertama. Perlu kami beritahukan bahwa link acara Bindoman dan kursus Alkitab De Verbum adalah sama seperti yang sudah ditulis di layar. Dan bagi Anda yang tergerak untuk membantu pelayanan kami, dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengajak sahabat dan kenalan kita untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wowor OFM. Dan hasil penjualan dari barang-barang rohani yang terjual akan dipakai untuk kelangsungan hidup tanah suci Israel. Mari Bapak Ibu, kita dukung pelayanan Pater Robi dengan memesan barang-barang rohani tersebut melalui perwakilan di Bunda Kudus. Untuk pemesanan bisa menghubungi Ibu Agnes Rosalina dengan nomor HP 0811 37 5551. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudari sekalian. Salam sehat selalu dari kami, Komunitas Bunda Kudus Surabaya.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, untuk saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, komunitas Bunda Kudus akan menyalurkan bantuannya kepada korban yang ada di Gunung Semeru Lumajang. Dengan Bapak Ibu yang terkasih bisa mentransfer melalui BCA 088 544 6456. Saya ulangi, 088 544 6456 atas nama Ciu Aida Indrawati atau Agnes Rosalina. Hari ini adalah hari terakhir untuk donasi ke Lumajang, karena setelah itu akan kami salurkan langsung ke Lumajang atas nama Bunda Kudus. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan pujian oleh Bapak Utomo dan Sandra. Terima kasih atas waktunya. Ibu Bapak yang terkasih, tibalah saatnya kita di penghujung acara ini. Mari kita nyanyikan satu lagu penutup sebagai pujian bagi Bunda kita, Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, umatmu berhati-hatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Daud, umatku berhati-hatilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, soraklah Yerusalem. Selamat siang semuanya, Ibu Bapak yang terkasih. Sampai jumpa di Bindoman yang akan datang minggu depan ya, Selasa depan ya, bersama Ibu Erwina. Utomo dan juga Sandra dan Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dan sisanya sedikit umat pada kesempatan ini kita melihat bahwa bulan Desember ini banyak sekali kejadian, yaitu bencana alam. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bagi yang sungguh sangat membutuhkan. Mari kita mau tundukkan kepala sebentar. Ini nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami kesusahan bencana di Lumajang. Kami percaya
Walaupun kami dari tim komunitas Bunda Kudus ini mungkin hanya memberikan sebagian kecil sumbangan untuk mereka, tetapi doa dari Anda semuanya akan membuat mereka mendapatkan kecukupan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan kesembuhan. Dan kami juga baru mendengar ada gempa di NTT. Tuhan, di saat Natal ini kami ingin membersihkan hati kami dengan bertobat. Kami ingin duduk diam dalam kesenyapan, kesunyian Putra Allah saat kelahirannya di Bethlehem yang sangat sederhana, maupun ketika Yesus mau disalib dalam kesunyiannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Biarlah kami yang diberkati Tuhan ini akan menyisihkan sebagian berkat kami untuk menolong orang-orang dimanapun juga yang sangat membutuhkan, walaupun sedikit, tapi kami ingin memberikan dengan hati kami. Biarlah Tuhan, semua saudara-saudara yang mengalami kesulitan itu, Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan cukupkan. Dan biarlah hati yang tergerak untuk memberikannya jika bersama dengan komunitas Bunda Kudus, kami persilahkan Anda untuk memberikan persembahannya. Dan kami percaya sedikit apapun persembahan Anda itu, karena firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau lakukan bagi saudaramu yang hina atau yang menderita ini, engkau melakukan untukku. Biarlah semuanya berkat Tuhan turun atas Anda berlimpah-limpah, karena kasih Tuhan yang memenuhi kita semuanya. Dan di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Pak Rudi. Tuhan memberkati. Bu Ervina. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. libur. Terima kasih. Vera, makasih semua. Thank you, Gwen. Terima kasih Sandra dan Pak Terima Itono kasih. dan Daniel. Terima kasih, Bu Ervina. Terima kasih Mevro Gebi. Thank you, Gue. Thank you, Gaby. Terima kasih Thank you, semua. Ervina. Thank you, Terima Agnes. kasih. Thank you. Gue.